Oke, jadi kuliah kita terakhir itu sampai sini ya, menghitung fungsi inverse. Sekarang kita akan belajar menggambar grafiknya. Nah, untuk grafiknya saya akan jelaskan manual dulu. Manual dulu, nanti baru ke slide-nya ya. Oh ya, ini nanti saya kasihkan PDF-nya lah bab ini. Coba kita kasih judul menggambar grafik ya. Menggambar grafik fungsi inverse. Yang ini nggak ada di slide-nya. Jadi mau saya tambahkan sedikit ini. Coba kita lihat. Misal Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3. Sekarang saya mau hitung inverse-nya. Menentukan fungsi inverse-nya. Awas nanti nggak boleh protes ke orang tua atau kaprodi. Habis saya nilai kecil karena tulisannya jelek, nggak bisa baca. Harus udah bisa baca gitu ya. Jadi kita tulis gimana? Y sama X pangkat 3. Kalau inverse berarti X harus dinyatakan dalam Y ya. Dari sini X sama dengan 3 akar Y gitu kan. Nah, sama dengan fungsi inverse dengan variabel Y ya. Nah kemarin saya bilang nggak usah kayak di SMA, setelah ini ditukar gitu. Itu nggak perlu, kecuali kalau diperlukan. Kalau kita menggambar grafik fungsi inverse ya, ini harus ditukar variabelnya. Karena alasannya kita akan menggambar grafik fungsi X dengan inverse ya di satu koordinat. Ya, jadi akan digambar grafik fungsi F dan fungsi inverse di koordinat yang sama. Dan pengennya dengan sumbu horizontal sebagai variabel bebas. Jadi pengen dua-duanya variabel bebasnya yang horizontal. Sehingga fungsi inverse X sama dengan 3 akar Y itu ditukar nama variabelnya. Karena yang ini variabel bebasnya terhadap fungsi inverse itu yang Y, yang ini. Maunya saya yang X. Jadi saya tukar. Y sama dengan 3 akar X. Gitu ya. Sama dengan F-1X. Supaya dengan fungsi semula sama-sama variabel bebasnya di sumbu X. Nah, sekarang menggambarnya baru ke slide-nya. Jadi untuk menggambar grafik fungsi inverse, memang fungsi inverse dinyatakan sebagai fungsi X juga. Tapi hati-hati ya, X yang sini dengan X yang di fungsi semula ya beda nilainya. Kalau di sini nilainya 3 gitu, ya yang X di sini 3 pangkat 3 berapa tuh? 27 gitu ya. Tapi nggak usah perhatiin, pokoknya dua-duanya ekspresi dalam X. Sudah? Sudah. Jadi coba diberikan grafik fungsi F ini. Kita akan menggambar fungsi inverse. Gimana caranya? Berangkat dari fungsi F ini, kita perhatikan gini.
nyatakan f dan inverse dalam variabel yang sama. Alasannya tadi ya. Kenapa ini dua-duanya dalam x? Supaya kedua fungsi semula dan inverse itu sumbu horizontalnya sebagai variabel bebas ya. Nah, aduh ini udah tanggung ketulis tadi ya. Mau saya hapus dulu. Untung bisa sekaligus. Coba. Kembali perhatikan grafik fungsi f. Misalkan titik A, B itu pada grafik fungsi f. Artinya apa? Artinya f A sama dengan B, betul? Ya, ini artinya yang bawah, FA sama dengan B. Nah, terhadap fungsi inverse ini berarti F-1B sama dengan A. Itu definisi fungsi inverse. Ngebalik ya. Artinya apa lagi? Berarti titik B, A. Ini nih, dari sini. Di grafik fungsi F-1. Gitu ya. Nah, kalau ini titik A, B di grafik F, titik B, A di grafik F-1. B, A itu mana? Kalau kita punya titik di sini P, Q, maka titik Q, P itu tak lain adalah pencerminan, harusnya di SMA udah diberikan, terhadap Y sama dengan X, dari titik itu dicerminkan. Nah, ini titik Q, P. Ya. Jadi kalau ini titik A, B, titik B, A adalah ini. Pencerminan terhadap Y sama X. Kalau ada titik lain di grafik, titik di sini, misalkan titik apa? P, Q, maka di grafik fungsi inverse menjadi titik Q, P. Q, P cerminkan lagi. Tegak lurus ini Q, P. Itu harus dilalui fungsi inverse. Setiap titik kita cerminkan. Gitu ya. Setiap titik kita cerminkan di yang hijau ini. Fungsi semula. Cerminkan. Hasilnya adalah ini. Gitu ya. Jadi kenapa alasannya dicerminkan tadi ini? Kalau titik A, B di grafik F, maka di grafik F-1 menjadi titik B, A. C, D menjadi D, C. Semua titik cerminkan, hasilnya ini. Nah, itu diingat-ingat. Jadi, cerita ini lupa nggak apa-apa, tapi yang harus diingat, grafik fungsi inverse itu diperoleh dengan mencerminkan grafik semula terhadap garis Y sama dengan X. Itu yang harus diingat. Ke belakangnya itu dipakai soalnya. Nanti grafik fungsi misalkan tangan gimana? Nah, tinggal cerminkan aja terhadap Y sama X. Kalau ini penjelasannya kenapa cerminan terhadap Y sama X. Oke? Lanjut. Sekarang saya mau mengamati hubungan fungsi inverse, hubungan turunan fungsi inverse dengan turunan fungsi semula. Turunannya. Kalau grafiknya tadi udah ya, jadi cerminkan terhadap Y sama X. Itu jadi grafik inverse. Nah, turunan pun akan dijelaskan lewat grafik. Jadi, baik fungsi F atau fungsi F-1, variabelnya dibuat sama-sama X. Jadi ditukar gitu ya. Di grafik fungsi, di persamaan fungsi inverse. Nah, coba kita lihat dulu kalau fungsi kalau F-nya berupa garis lurus. Ini udah tadi belum? Kalau belum lanjut. Kita mau ngamati turunan
turunan fungsi invers. Nih. Misalkan F berupa garis lurus yang melalui titik A, B, dan C, D. Jadi kita lihat dulu yang berupa garis lurus. Kemiringannya berapa? Hah? F aksen di titik A, mau saya tulis aja. Nanti baru dibuka. F aksen di titik A, di titik manapun kemiringannya sama ya garis lurus. Beda Y kan? Dibagi A min C, boleh dibalik-balik. Boleh D min B dibagi C min A, sama aja hasilnya. Sekarang kita lihat fungsi inversnya. Fungsi inversnya saya cerminkan dia terhadap garis Y sama dengan X ini ya. Y sama X, cerminkan. Min, nah dicerminkan jadi ini kan. Oke. Jadi yang A, B jadi B, A. Tadi yang grafik tadi ya. Cerminnya C, D. Cerminkan jadi D, C. Oke, kita lihat. Saya tulis ulang yang barusan. F aksen di titik A sama dengan tadi B min D dibagi A kurang C ya. Kalau fungsi inversnya, oh lagi buru-buru mumpung gak ada kamu deh. Ya udah sekarang lambat-lambat lagi. F min fungsi inversnya ini kemiringannya, oh ya di titik berapa ya? Sorry ini penting. Di titik jangan A lagi, di titik B karena grafik fungsi inverse ini variabelnya B sama D ya. Di titik B sama dengan sama Y-nya dikurangi beda X-nya. Y-nya A kurang C kan? Ini sebagai Y-nya dari fungsi inverse. B kurangi D. Nah, dari sini kita lihat hubungannya. Saya ini bisa tulis 1 per B min D dibagi A min C gitu ya. Sama dengan 1 per F aksen A. Nah, dari sini saya punya hubungan untuk garis lurus turunan fungsi inverse sama dengan 1 per turunan fungsi semula. Ini syarat. Tapi hati-hati ininya beda angkanya. Ini AB-nya apa? A, B di grafik siapa? F. Atau sama aja FA harus sama dengan B. Penting ininya nih. Jadi jangan mengingatnya turunan fungsi inverse 1 per turunan fungsi biasa. Harus dilihat itunya apa variabelnya juga. Jangan dimasukkan angka yang sama. Nanti kita lihat di soal. Oke, lanjut lagi. Bagaimana kalau kurvanya, grafiknya bukan garis lurus? Apakah hubungan turunan fungsi inverse 1 per turunan fungsi biasa masih berlaku enggak? Kita lihat. Masih mau disalin. Oke, ini saya warnain merah aja supaya terlihat ini beda. Ini turunan fungsi inverse di titik B, 1 per turunan fungsi semula di titik A. Dengan AB-nya ini. Kita lihat kalau, oh ini udah tadi saya tulis. Sekarang kalau fungsinya berupa kurva, apakah hubungan tadi masih berlaku ini? F aksen A sama ini. Nah, kita lihat kalau kurva saya gambar fungsi inverse, artinya yang hijau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, jadi yang biru. Kita lihat bahwa turunan fungsi semula yang hijau di titik A itu tak lain adalah kemiringan garis singgung kan?
Berarti kemiringan garis. Sama aja dengan yang ini konsepnya. Kemiringan garis juga. Sehingga yang ini tetap berlaku. Gitu. Ya. Karena kalaupun kurva sembarang, yang dimaksud kemiringan yang dimaksud dengan turunan fungsi itu adalah kemiringan garis singgung. Jadi garis lagi sama dengan yang kiri. Sehingga ini juga berlaku. Selain untuk yang ini tadi untuk garis lurus, yang ini juga untuk kurva sembarang. Lupa cerita halaman ini nggak apa-apa. Yang harus diingat satu kalimat di halaman berikutnya. Kita lihat ya. Nah, ini yang harus diingat. Ini hapus dulu. Kok jadi total? Rumus yang berlaku jadinya cerita di halaman sebelumnya itu adalah ini. Coba kita lihat. Saya akan breakdown lebih lanjut pakai A dan B. Mana ya? Jangan merah, biru aja. Hitam aja. Misal A, B di grafik fungsi F. Artinya apa? Artinya nilai fungsi di A sama dengan B gitu ya. Maka rumusnya berlaku fungsi inverse kalau diturunkan di titik berapa? Di titik B ya. Ini sorry ditambahkan dulu artinya ini sehingga B, A di grafik fungsi inverse sebaliknya. Nah, turunan fungsi inverse di titik B itu sama dengan 1 per turunan fungsi semula di titik A. Jadi untuk menggunakan titik ini, rumus ini, titiknya harus dipastikan memenuhi ini dulu. Kita lihat nanti di soal. Begitu. Nah, yang halaman sebelumnya ceritanya, pembuktiannya, lupa nggak apa-apa. Ininya yang harus dimaknai untuk ngerjakan soal ujian. Kamu makan apa itu? Racun? Hah? Apa itu? Pagoda itu? Bukan permen. Kalau permen mau cukup. Oke, kita lihat soal-soalnya ya. Yang ke satu belum pakai rumus barusan. Ini soal fungsi inverse aja. Mau ditulis, mau diciluk, Mbak? Tulis. Bikin capek aja. Oke, kita lihat. Jangan tunjukkan, perlihatkan gitu ya. Kalau ditunjukkan nanti ditunjuk. Perlihatkan fungsi ini dengan dibatasi X kecil dari min 2 punya inverse. Nah, itu dulu yang A dulu kita jawab. Kalau menunjukkan punya inverse berarti harus ngapain? Nah, itu tuh harus paham teorinya. Harus ngapain? Kenapa diturunin? Terus? Kalau monoton. Monoton naik terus atau turun terus, maka fungsinya satu-satu punya inverse. Ya. Jadi kita hitung turunannya. Turunan pembilang X pangkat 3 ditambah 2 dikurangi apa ini? Lupa. X pangkat 3 tambah 1 kali turunan yang bawah dibagi X pangkat 3 ditambah 2 kuadrat. Ini tapi X-nya harus kurang dari 2 ya. Min 2. Dari awal juga dikasihnya ini kan.
Sederhanakan. Berapa? 3x pangkat 5-nya habis. 6. Yang pangkat 2-nya di belakang 3. Tinggal 3 ya. Jelas gitu ya. Jelas kan? F aksen gimana? Selalu positif ya. Ini positif, ini positif untuk X di sini. Sehingga F monoton naik. Jadi F fungsi 1, 1. Jadi F-1-nya ada. Siapa fungsi inverse ada tuh? Fungsinya harus 1, 1. Oke. Tulisan saya meskipun gini lengkap ya. Jangan kayak di ujian kalian menentukan D, F, O, G itu nulisnya X lebih besar min 9. Ini tuh harusnya salah loh. Kalau daerah ini namanya himpunan, harus ditulis lengkap gitu. X sehingga ini. Atau boleh juga ditulis dari min 9 sampai tak hingga itu. Tapi nggak boleh nulis persaksamaan sebenarnya. Tapi nggak saya kurangi, itu hanya dilingkari aja. Oke. Tulisan jelek-jelek juga lengkap gitu. Sekarang udah punya inverse, tentukan F-1-nya. Jadi kita harus menyatakan X berapa Y. Jadi kita tulis gini. Y fungsi semula sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 tambah 2. Kita berusaha X berapa Y. Jadi saya kalikan silang aja dulu. Sama dengan tambah 1. Yang ada X pangkat 3-nya saya kumpulkan 1 min 2Y. Nah, X pangkat 3 sama dengan 1 min 2Y dibagi Y min 1. X-nya sama dengan akar pangkat 3 nggak ada plus min ya. Nah, ini berlaku untuk, ini sebut dulu, inilah fungsi inverse-nya. Dalam variabel Y. Y-nya di mana ini? Kan tadi asalnya X-nya sini. Ini terhadap fungsi semula ya. Ini nih. Kalau terhadap fungsi inverse, Y-nya jatuh di mana? Harus berada di daerah nilai dari fungsi semula. Nah, ini berapa Y-nya? Hitung. Dari sini, daerah nilainya jatuh di berapa? Hitung tugas profesor. Nanti kamu WA-kan di grup supaya tahu Y-nya berlaku di mana. Kan tadi fungsi semula berlakunya di sini. Fungsi inverse-nya berlaku di mana? Tugas profesor. Kalau nggak ngirimin jawabannya, dipotong nilainya ya. Oke. Kalau di ujian diminta fungsi inverse ya udah ini aturannya udah dapat. Tapi saya tambahkan daerah definisi fungsi inverse berapa? Tugas profesor. Oke, lanjut. Nah, ini menerapkan rumus di atas. Coba. Populer keluar kasih bintang 7 ini. Saya jelaskan lewat soal ini harusnya paham. Supaya lebih paham, kita tulis juga rumusnya ya. Daripada bolak-balik lupa nanti kita. Ini rumusnya ya. Kita kopikan supaya bacanya di sini gampang. Ini rumusnya. Aduh, ngabisin tempat. Tapi mau saya perbesar gimana ya? Ya udah dibikin tinggi aja supaya kebacanya gampang ya.
Kembali ini saya jelaskan dulu rumus ini. Sekarang pakai P dan Q. Misal titik P, Q pada grafik F. Jadi artinya apa? Nilai F di titik P sama dengan Q, ya. Menurut definisi fungsi inverse, maka F-1 dari Q sama dengan P, gitu kan? Ya. Nah, jadi rumusnya F-1 kalau diturunkan di titik Q sama dengan 1 per turunan fungsi semula di titik P. Ini hubungannya, ya. Ini akan kita pakai. Coba kita terapkan ke sini. Tentukan turunan ini. Nggak diminta menunjukkan bahwa ini ada. Kalau ada ya harus kemonotonan kayak tadi. Ini udah pasti ada kalau gini. Nah, kita lihat. F-1 aksen di 4. Ngitungnya bisa dua cara. Hitung dulu fungsi inverse ini, baru diturunkan. Tapi nggak mau, saya mau menggunakan ini. Turunan fungsi inverse, pakai hubungannya dengan turunan fungsi semula. Itu menjadi 1 per turunan fungsi semula di titik berapa, ya? Berapa itu P-nya? Atau jangan P, apa? A gitu ya, atau apa? Ya nggak umum. V itu ya, V jangan W. W itu keramat. Ini artinya apa? Di sini titik V, 4, tiru ini lihat. Titik P, Q di grafik F. Kalau di sini V, 4 di grafik F gitu ya. Artinya apa? F V harus 4, betul? F V itu masukkan ke sini fungsinya V kuadrat ditambah 2V tambah 1 sama dengan 4 gitu ya. Berapa V-nya? Cari. V kuadrat ditambah 2V apa? Min 3 sama 0. Terus apa? V min 1 ya? V plus 3 gitu. V1 sama dengan 1, V2 sama dengan min 3. Nah, nggak dipakai karena ini. Ya, titik X ini dari definisi ini. Tidak dipakai. Tidak dipakai. Nah, jadi saya punya hubungan turunan fungsi inverse di titik 4 yang ditanyakan soal 1 per turunan fungsi biasa, fungsi semula di titik 1. Nah, saya hitung. F aksen X apa? 2X tambah 2. Sehingga ulangi tulis ini 1 per turunan fungsi semula di 1. 2 kali 1 ditambah 2. 1/4. Ini 4-nya bukan diperoleh dari sini ya. Ini kok sama itu angkanya ya. Kebetulan aja dihitung angkanya sama. Paham tidak? Coba dilihat-lihat dulu. Bagian yang ini. Lihat si profesor sampai batuk dia. Kayaknya pengen ikut ujian perbaikan. Sebentar. Gedein lagi. Geser. Segini aja. Sama ini soalnya, coba bentuk integral aja. Tunjukkan F punya inverse. Gimana caranya? Turunin F aksen X apa?
Lupa gitu bentuk integral nuruninnya gimana? Akar diganti aja itu dengan X kan? Gitu. T-nya ganti X kali turunan batasnya. Ya turunan ininya 1 ya udah gini aja. X-nya diambil besar 0 karena dari awal ini. Jelas lagi kan? Turunannya gimana? Nilai turunannya akar ini selalu besar dari 0 ya. Nggak mungkin 0 karena di dalamnya nggak pernah 0 juga. Akar positif ya positif. Jadi apa? F monoton naik. Jadi F fungsi 1, 1. Jadi F inverse ada. Lanjut. Jika F2 sama A, tentukan ini. Nah, coba kita lihat. F2 sama dengan A. Artinya sama aja 2, A di grafik F. Nah, hitunglah F-1 aksen di titik A. Itu 1 per F aksen di titik berapa? 2 ya. Lihat hubungan ini. Ya udah, F aksennya kan ini tadi 1 per akar 1 ditambah 2 kali 2 kuadrat. 1 per akar 9 sama dengan 1 per 3. Itu soal gampang. Gitu ya. Udah. Lanjut. Nah, selesai dengan fungsi inverse. Sekarang fungsi balik ke fungsi ln. Coba kita lihat. Fx sama dengan ln x. Ln 1 berapa? Itu udah kelihatannya. X-nya 1, Y-nya ini. Jadi saya ingat-ingat dulu. Fx sama dengan ln x. Daerah definisinya apa? Hah? Ini lihat dari grafik. Daerah definisinya tuh kan X ya. Hah? Besar 0. Jadi 0 nggak termasuk ya. Daerah nilainya. Itu lihat di grafik. Paling kecil berapa? Y-nya paling besar berapa? Min tak hingga sampai tak hingga gitu kan. Nah, ini simpan dulu. Nanti kalian sebentar lagi lupa lagi soalnya. Jadi saya simpan dulu ini. Simpan dulu di sini. Nah, lanjut Islam. Fungsi Y sama dengan ln X. Fungsi 1, 1 bukan? Hah? 1, 1 ngelihatnya gimana? Hah? Yang ngelihatnya di grafik gimana? Hah? Apa itu masuk jurang? Hah? Salah vertikal mah itu menunjukkan sebuah grafik itu fungsi. Kalau fungsi 1, 1 gimana? 1Y dapatnya 1X. Jadi tarik horizontal. Lupa lagi dah. Ya, 1, 1 tuh 1Y berasal dari 1X. Jadi ngambilnya horizontal. Setiap ditarik garis horizontal, motongnya harus 1 kali ya. Itu fungsi 1, 1. Nah, jadi fungsi ln X punya inverse, betul? Nah, sekarang saya bandingkan dengan ini. Fx, Y sama Fx, sama dengan X pangkat 3. Saya bisa merumuskan inverse X sama dengan apa? 3 akar Y kan? Ini fungsi inverse. Kalau Y sama dengan ln X, gimana saya mendapatkan X-nya? Hah? Dibagi ln gitu kiri kanan. Y dibagi ln.
Ya, kiri dibagi ln, kanan dibagi ln gitu. Kalau ini sama aja dengan yang mahasiswa bikin cos X dibagi X, X-nya dicoret. Tinggal cos doang gitu ya. Nggak bisa ya. Masa ada kayak ginian. Jadi ln-nya dicoret, tinggal Y bagi ln sama dengan X. Enak aja ya. Ya gitu katanya. Gimana dari sini mendapatkan fungsi inverse? Nah, mendapatkannya nggak bisa kayak ini dirumuskan secara aljabar menjadi ini. Kalau fungsi aljabar bisa, fungsi transenden itu umumnya nggak bisa. Jadi, tapi fungsi inverse ada karena dia fungsi satu-satu. Monoton naik murni. Dibuatlah fungsi inverse dinamakan fungsi eksponen X. Ini Y. Ini adalah fungsi inverse dari Y sama dengan ln X. Dibikin aja namanya baru. Karena yang menemukannya orang bule, dia menamakan eksponen Y. Coba yang menemukannya saya, X sama dengan warsoma Y. Itu ya nama fungsinya warsoma. Nah ini namanya EXP. Kenapa nggak dibuat kayak yang atas? X dinyatakan dalam Y. Karena di sini nggak bisa. Gimana? X apa? X sama dengan apa kalau mau diotik-otik ini? Ya udah, dibikinlah X eksponen Y namanya. Itu ya. Oke. Aduh, ini yang barusan saya tulis. Udah nggak usah. Itu. Oke, jadi buka dulu ini. Y sama dengan ln X. Fungsi inverse X sama dengan F-1Y itu dinamakan fungsi eksponen Y. Ya. EXP ini dibikin. Nama fungsi inverse dari ln adalah fungsi EXP. Mungkin kalian bingung. Loh, kok ini EXPY? Di sini EXPX. Kalau mau dibikin grafik, itu kita tukar. Ini. Kalau mau dibikin grafik, supaya dua-duanya variabelnya dalam X. Ini ditukar menjadi apa? Y sama dengan F-1X sama dengan eksponen X. Jadi Y dan X-nya ditukar. Gitu ya. Kalau mau dibikin grafik, ininya dinyatakan dalam X. Grafiknya, memperoleh grafiknya, tinggal cerminkan fungsi semula terhadap garis Y sama dengan X. Cerminkan. Ini adalah grafik fungsi eksponen. Memperolehnya jadi bukan ini digambar ya. Nggak bisa kita ngegambar ini awalnya. Tapi kita tahu gambar fungsi ln, cerminkan terhadap Y sama dengan X, itu adalah fungsi inverse, fungsi EXP. Masalah dalam Y atau X-nya jangan bingung. Kalau ditukar, ya jadi dalam X. Kalau nggak ditukar, gini aja. Yang pentingnya tuh F-1 set itu isinya EXP set gitu ya. Kalau F-1 dalam variabel X, EXPX. F-1 dalam variabel Y, EXPY itu. Itunya jadi ini namanya ekspresinya yang penting atau hitungannya. Oke. Udah keisi nih. Hapus dulu ya. Ya paham. Hapus semua. Nah. Sekarang kita intip lagi yang tadi. Fungsi ln. Dari definisi, dari nilainya ini. Saya salin ulang. Hapus dulu ini. Salin ulang di sini. Y sama dengan ln X sama Fx. Daerah definisinya apa tadi? Grafik yang biru. 0 sampai tak hingga ya. Daerah nilainya
bilangan real. Kenapa? Ini grafik biru ini paling kecilnya min tak hingga, paling besarnya ini naik terus. Nggak asimtot ya. Naik terus. Maka daerah definisi fungsi eksponen atau fungsi inversnya dibalik aja. Nih, yang oranye ini daerah definisinya menjadi apa? Bilangan real. Daerah nilainya berbalikan sama fungsi semula. 0 tak hingga. Bener nggak? Coba kita lihat di grafiknya. Tidur lagi. Hah? Oh, dengerin. Telinganya lebih tajam dari matanya gitu ya. Oke. Ya. Ingat, daerah definisi dan daerah nilai fungsi inverse itu berbalikan dengan fungsi semula. Kalau dilihat dari grafik juga bisa. Yang oranye ini fungsi inverse. Daerah definisi itu X-nya. Dia X-nya paling kecil berapa? Ini ke kiri terus. Min tak hingga. Terus ke kanan terus X-nya berapa? X-nya ini ke kanan terus. Ini grafik ke kanan terus ya. Naik terus. Ini sampai tak hingga X-nya. Di sini min tak hingga. Jadi daerah definisi fungsi inverse ini bilangan real. Daerah nilainya, kalau nggak mau ngelihat dari inverse-nya, kita lihat ini Y-nya berapa? Paling kecil dan paling besar. Paling kecil 0 tapi nggak mencapai 0. Asimtot aja. Y-nya paling besar, naik terus, tak hingga. Oke. Nah, ini lagi udah diisi ya. Jadi diisi dihapus, nanti diisi lagi. Ini apa sih kok nggak bisa dihapus? Udah. Eksponen ln X sama X. Kenapa? Profesor, kenapa? Eksponen ln X sama X. Karena kan biasa itu eksponen kan udah kayak apa? Inversnya terlibat ya. Karena dua fungsi ini saling inverse. Ya, kita di depan udah punya F. F. Min 1 dari F. A itu kan sama dengan A. Berlaku juga F dari F min 1. A sama dengan, ini jangan sama lah. Apa P sama dengan P gitu ya. Jadi kalau fungsi inverse dengan fungsi semula dikomposisikan, balik lagi. Sehingga ini eksponen dan ln saling inverse, hasilnya sama. Ln dan eksponen saling inverse, hasilnya tetap. X-nya anggota mana? X-nya anggota daerah definisi fungsi ln. Jadi X-nya anggota fungsi ln 0 tak hingga ya. Y-nya daerah definisi fungsi eksponen. Tadi bilangan real. Saya ngomong kalian udah lupa yang saya bilang tadi. Ya nanti dilihat lagi videonya. Begitu? Lanjut lagi. Banyak ini banyak. Banyak baru. Kalau nggak latihan lupa-lupa. Udah ketukar-tukar ini. Eksponen ln mana yang X, mana yang Y. Ketukar-tukar semua. Harus berlatih. Bentar, ini dihapus dulu. Nah, sekarang gini. Saya mau cerita aja di sini. Tapi ngambil gambarnya dulu. Gambarnya cukup baru, tahun 2021 saya bikin. Gedein. Saya mau tanya dulu. Y sama dengan Fx sama dengan ln X. F 0 berapa? Nggak ada 0. X harus besar 0.
Nggak ada F0. Tak terdefinisi. F1 berapa? Hah? 0 ya? Jadi titiknya mana? Titiknya ini ya? Betul? Saat X-nya 1, nilai Y-nya 0. Kemudian saya tanya, F berapa ya? Sama dengan 1. Nah, titiknya ini mana? Ini nih, titik ini. Titik itu di kiri 1 atau di kanan 1 ini? Hah? F sekian sama dengan 1. Berarti ini sekiannya ini ada di kanan 1 atau di kiri 1? Hah? Kanan. Yakin? Iya, nilai Y-nya 1. Nilai Y-nya 1. Titik X-nya mana? Ini, gitu kira-kira ya. Kalau ini P, betul? Nah, balik ke sini. P ini penting, bilangan P ini. Oke, karena ada ini. Ininya udah jangan baca dulu, ini aja. Ini saya mau mencari titik yang nilai ln-nya 1. Titik berapa? Gitu ya. Nah, titik yang menyebabkan nilai ln-nya 1 pasti ada titiknya kan ya? Karena ini monoton naik terus. Ini 0, ini naik terus, pasti pernah bernilai 1. Nah, titik ini sebuah bilangan tertentu itu disebut bilangan Euler. Bilangan Euler ini adalah bilangan yang nilai ln-nya 1. Jadi nanti kalau udah lama bingung lagi ini. Ln bilangan ini Euler ini simbolnya E kecil gitu. Itu 1. Dari mana? Karena E itu simbol untuk titik yang bilangannya nilai ln-nya 1. Ya. Nah, ini dinamakan bilangan, bacanya yang benar Euler ya. Jangan Euler. Nanti datang si Euler ke sini. Dia udah mati berapa ratus tahun yang lalu. Udah reinkarnasi kali. Oke, bilangan Euler simbolnya E adalah bilangan yang nilai ln-nya 1. Dia ada. Berapa bilangannya? Orang udah nyari dari dulu. Sekarang udah dibikin di algoritmanya, dibikin pakai komputer. Udah bikin sampai panjangnya miliaran digit gitu ya. Dia ternyata bilangan irasional. Membuktikan bahwa E bilangan irasional. Kalau penasaran pindah aja ke matematik. Nanti ada. Teorinya susah loh membuktikan ini bilangan irasional. Oke. Ini udah muncul ya. Jadi saya mau ngejelaskan. Hapus dulu. Nah, sekarang bilangan E ini istimewa. Kenapa? E itu bilangannya sekitar berapa? Ada yang tahu nggak? Hah? 2,71828 ngarang, belakangnya ngarang, lupa. Ya, bilangan tertentu ini irasional. Nilai ln-nya 1, ln dari ini. Nah, sekarang saya mau lihat ini. Sebentar. Gini. Eksponen X bisa saya tulis sebagai eksponen dari X kali 1. Kucing juga tahu ya, X sama dengan X kali 1. 1 ini akan saya tulis sebagai ln E. Karena E itu tadi adalah bilangan yang nilai ln-nya 1. Gitu ya. Kemudian saya gunakan sifat ini. A ln B itu sama dengan ln B pangkat A. Itu ya, bisa ke belakang. Atau A ini bisa ke depan, bisa juga dari sini ke belakang. Ini X-nya saya ke belakangkan.
menjadi ln E pangkat X. Eksponen dan ln kan saling inverse. Sehingga eksponen ln kuda ya sama dengan kuda. Nah, dari sini saya punya hubungan eksponen X. Ini yang fungsi inverse dari ln. Boleh juga ditulisnya gini. Itu bilangan tertentu, konstanta 2,71 sekian. Muncullah fungsi E pangkat. Jadi kenapa dia dinamakan fungsi eksponen? Karena memang nanti punya sifat-sifat seperti pangkat. Nanti A pangkat B kali A pangkat C sama A pangkat B tambah C gitu semua nanti dipenuhi oleh fungsi E pangkat ini. Atau fungsi eksponen. Sampai situ dulu. Udahan. Udah 29.